Hingga saat ini, para Habib Balawi tetap mengklaim nasabnya tersambung kepada Rasulullah meskipun sudah terbukti mereka bukan keturunan Rasulullah. Dan selama kurang lebih 2 tahun mereka tidak bisa membuktikan nasabnya tersambung kepada Rasulullah, baik melalui kajian kitab sejarah, kitab nasab, DNA, dan yang lainnya. Akan tetapi dari pihak ulama Nusantara yang membatalkan nasab Balawi, maka semakin yakin bahwa Balawi bukan keturunan Rasulullah. Karena semakin diteliti, maka semakin yakin dan semakin banyak temuan baru tentang kebohongan nasab Balawi. Dan salah satu ulama Nusantara yang meneliti yaitu Kiai Alawi. Bahkan beliau membongkar dan menguliti para moyangnya Balawi. Berikut pernyataannya. Nasab Balawi yang terus berkembang sampai saat ini. Saya ingin memulai dari sebuah sejarah dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai leluhurnya bangsa Arab kuno. Bangsa Arab kuno ini ada 4. Bangsa Arab Sumeria, Assyria, Akkadia, dan Babilonia. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari bangsa Arab Babilonia. Keempat bangsa Arab kuno ini semuanya beranak pinak, berdiam di Irak. Semuanya berdomisili di Irak. Sedangkan bangsa Babilonia terbagi 2. Babilonia Abrahamik dan Babilonia non-Abrahamik. Artinya bangsa Babylon yang berasal dari Nabi Ibrahim dan yang tidak berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari bangsa Arab Babilonia Abrahamik dibagi 3. Keliru. Ini terbukti dengan kajian ilmu DNA zaman kita sekarang ini bahwa pemilik haplogrup G dan turunannya hanya dimiliki oleh suku bangsa Arab, yaitu bangsa Arab Assyria, Sumeria, Akkadia, dan Babilonia. Dan merekalah yang disebut dengan bangsa Arab Aribah, Arab murni. Kalau kita lihat sekarang dalam sejarah yang keliru, bangsa Yaman dikatakan sebagai bangsa Arab Aribah. Terbalik, Yaman itu tidak ada hubungan dengan suku bangsa Arab kuno yang 4, Musta'ribah. Suku bangsa Arab yang diarab-arabkan. Kalau kita sekarang menyusur silsilah dalam sejarah kenabian, kita akan mendapatkan sebuah nama namanya Iram. Iram bin Arfashad bin Sam bin Nuh. Jadi generasi keempat dari Nabi Nuh alaihissalam. Iram punya anak itu 3. Falik, Samud, dan Yoktan atau yang kita kenal dengan Kohtan atau bangsa Kohtaniyun. Dari Falik turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kaum Samud dan kaum Kohtan itu domisili di Yaman sejak mulai tahun 2200 sebelum. Dan salah satu anak dari Yoktan atau Kohtan disebutkan bahwa orang ini sangat bengis, haus darah, pembunuh massal. Sehingga ketika orang ini sekarang meluaskan daerah jajahannya, tidak ada satupun orang yang akan selamat dari pembunuhannya. Dan dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan Hazer Mafet. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan Hadromaut. Hadromaut itu bukan kedaulatan sebuah negeri. Kalau ibu dan bapak bertanya, apakah saudara kita Balawi berasal dari kanjeng Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Kalau kita melihat kepada silsilah keluarga Balawi ini berasal dari keluarga dinasti Fatimiyun, kemudian berasal dari dinasti Himrid, berasal dari dinasti Lewi, berasal dari dinasti Saba, dinasti Kuptang, dinasti Mu'in, dari kaum Samud, dari kaum Ad, dari Bani Iram, Bani Aus bin Ar-Rasyad bin Sam bin Nuh. Jadi tidak ada sedikit pun keterkaitan antara Ba'alawi bersambung darahnya kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cucu Nabi, ya, cucu Nabi Hud, bukan cucunya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lintas mutasi sehingga bersambung pada kaum Ad dan kaum Samud. Kita bicara sejarah kebangsaan, sejarah negara-negara yang sudah tua. Berbicara tentang peradaban yang banyak diselewengkan untuk kepentingan dunia semata. Lalu bagaimana
kita bisa mengetahui secara lebih ketat posisi Pahlawi ini. Sebelumnya saya ingin terangkan bahwa ilmu Rijalul Hadis adalah sebuah ilmu yang menerangkan tentang seseorang yang dianggap, yang dinilai membawa sebuah berita di masanya. Tidak ada sebuah ilmu yang tidak dibawa oleh seorang perawi. Tidak ada sebuah ilmu yang tidak disampaikan oleh seorang operator, oleh seorang reporter. Semua ilmu yang sampai kepada orang lain harus melalui perawi, periwayah. Kalau kita melihat dalam salah satu faidah dikatakan, kullu syai'in yahtaju ila ilmin. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Segala sesuatu butuh ilmu, bukan ilmu yang butuh sesuatu. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi. Laisa rawiyyu yahtaju ila ilmi. Semua ilmu butuh perawi, bukan perawi yang butuh ilmu. Karena mustahil perawi bisa menyampaikan sebuah ilmu kalau ilmunya tidak ada. Wa kullu tariqin yahtaju ila ruti. Malah warillati yahmiluha bitatabu'i. Setiap riwayat, setiap sejarah membutuhkan perawi beserta berita yang dibawanya secara estafet. Estafet itu apa? Estafet itu artinya tidak terpotong-potong, tidak terputus-putus alias bersambung terus-menerus. Namanya estafet. Contoh, tali silsilah dari murid ke guru sudah dibacakan itu. Ilmu Al-Quran dan bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namanya bitatabu'i. Bersambung. Pak, bersambung semuanya. Tidak munqati'un, tidak terputus, bersambung dari zaman ke zaman. Untuk membuktikan seseorang itu ada atau tidak ada, sebetulnya sudah disinggung oleh Al-Quran dalam surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Qaddamu wa atharahum. Ciri manusia itu harus memiliki wa qaddamu wa atharahum. Harus ada jejak kehidupannya, harus ada jejak peninggalannya. Kalau sekarang manusia tidak memiliki jejak peninggalannya, perlu diselidiki orang ini pernah hidup atau tidak di muka bumi. Manusia purba saja yang hidupnya puluhan ribu tahun, ratus ribu tahun, bisa terdeteksi ada wa qaddamu wa atharahum, ada jejak kehidupan mereka. Semua kita yang duduk di sini semua memiliki wa qaddamu wa atharahum, ada jejak peninggalan kita. Kebaikan, keburukan, catatan pribadi, catatan keluarga, catatan dari seorang guru, dari seorang murid, dari tetangga, dari sekarang urusan pemerintahan, RT, RW, semuanya ada yang namanya berita tersebut. Jadi jangan mengaku sebagai manusia yang pernah dilahirkan dalam dunia, apalagi seseorang disebut sebagai ulama besar, ahli hadis, mustahid mutlak, tapi tidak punya guru, tidak punya catatan, tidak punya murid, tidak punya kitab, tidak tahu ngajarnya di mana, tidak tahu sekarang pernah fiklah kemana, bertemu dengan imam siapa, ahli hadis mana, tidak ada catatannya sama sekali. Perlu cek and recheck, perlu diteliti. Jadi Pak Kondisi, saya sebagai Rijalul Hadis cuman pakai 3 sedikit, saksi, bukti, alat bukti, kan sama Bapak. Jadi kita nggak pakai fitnah-fitnah, enggak. Kita tidak membenci Pahlawi, enggak. Gua kiamat mungkin nasabnya terputus. Gua saya enggak, bukannya terputus. Tidak ada orangnya. Tahu tidak ada dari mana? Ayo kita bahas. Kita mulai kajiannya. Ini mukadimah. Dan saya harapkan para kiai, para ajaran, para ulama, mudah-mudahan nanti pada zuhur ada waktu, nanti bisa kita sambung untuk interaksi tanya jawab lebih luas. Sekarang mukadimah. Ini saya pakai metode 4 jari. Kita sebagai santri, kiai, ajangan, insya Allah mengenal yang namanya Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau lahir tahun 224 Hijriah. Beliau seorang mujtahid, seorang ahli hadis, seorang mu'arikh, seorang ahli sejarah, ahli segala macam. 224 Hijriah. Ada Ahmad bin Isa Al-Basri, lahirnya di Basra.
Setelah Ahmad bin Isa al-Basri, ada putranya. Katanya namanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Basri. Lahir 276 atau 278 Hijriah. Imam Muhammad At-Tabari, Imam sekarang At-Tabarani, Ahmad al-Muhajir, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Basri. Di tahun yang sama, di kelahiran sekarang, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, dan di belakangnya terdapat beberapa mujtahid, ahli hadis, muhaddisin, di antaranya Imam Ibnu Manda. Kemudian ada juga di belakangnya Imam Ibnu Huzaimah, kitabnya Sahih Ibnu Huzaimah. Kemudian ada Imam Ibnu Hibban, kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Ada lagi Imam Al-Baihaqi, kitabnya Sunan As-Saghir, Sunan Al-Kabir, Al-Baihaqi, Adabul Baihaqi. Di belakangnya lagi ada Al-Hafidz Al-Hakim Al-Naisaburi. Yang menarik dari semua ahli hadis, mustahid, ahli fikih ini, bahwa semua para perawi yang terdapat dalam tahun 224, yaitu di zamannya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, semua diriwayatkan dalam kitab-kitab mereka, ibu, bapak, kiai, ajengan. Semua diriwayatkan dalam sekarang kurun waktu 224 Hijriah sampai tahun 600 atau 700 Hijriah. Panjang 400 tahun. Tapi hanya satu atau paling banyak dua orang yang katanya ulama besar, ahli hadis, mustahid mutlak, yang tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab besar mereka. Siapa namanya? Ahmad bin Isa al-Basri dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Basri. Cuma dua yang tidak dicatat oleh ulama. Belum puas kaliannya, saya kasih lagi. Kita bicara kita fikih. Imam Abu Hanifah. Semua kenal nama ini. Imam Abu Hanifah adalah pendiri madhab Hanafi. Nama beliau dituliskan berikut semua fatwa-fatwa beliau dalam kitab fikih madhab Maliki. Bukan dalam madhab Hanafi, tapi dalam madhab Maliki. 26 kitab fikih madhab Maliki menyebutkan nama Imam Abu Hanifah dan fatwanya sebanyak 1900 kali. Menyebutkan nama Imam Syafi'i dan fatwa-fatwanya 1900 kali. Menyebutkan pula yang namanya Imam Sufyan As-Tsauri sebanyak 130 kali. Kemudian Imam Al-Auza'i 130 kali, 190 kali. Kemudian menyebutkan pula namanya Imam Ahmad bin Hanbal 100 kali dalam kitab madhab Maliki. Padahal mereka yang berbeda madhab. Tapi disebutkan semua adalah ulama besar di zamannya, fuqaha, ahli hadis, dan mustahid mutlak. Pertanyaannya, dalam kitab lintas mazhab manakah yang namanya Ahmad bin Isa al-Basri dan putranya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Basri tercatat selama 900 tahun? Ada tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Nanti jawabannya. Karena orangnya tidak pernah dilahirkan, maka orangnya tidak pernah ada. Karena tidak pernah ada, jadi siapa yang mau membatalkannya? Uang orangnya juga nggak ada kok. Tidak mungkin mengisbat dan membatalkan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak ada wujudnya, Kiai. Itu kajian ilmu di jalur hadis syaklak. Kalau ada, mana orangnya, mana kitabnya? Kalau nggak ada, jangan ngeyel, jangan bernarasi, jangan menggali kebencian. Ini ilmu, Pak. Ini ilmiah. Tidak ada seorang ahli hadis, tidak ada seorang pun para mustahid yang tidak meriwayatkan hadis. Tidak ada sekarang ahli hadis yang tidak menjadi ahli fikih, disebutnya fuqaha. Dan tidak ada yang namanya mustahid yang tidak sekarang meriwayatkan sekarang ilmu hadis. Apabila kita sekarang masih bersikukuh ingin membicarakan tentang Ahmad bin Isa yang mana yang harus kita bahas? Ahmad bin Isa al-Baghdadi kah? Ahmad bin Isa al-Basri kah? Ahmad bin Isa an-Nafat? Ahmad bin Isa al-Abah? Ahmad bin Isa bin Ali? Ahmad bin Isa bin Ali bin Zaid, yang mana yang mau kita bahas? Orang pikir Ahmad bin Isa cuma satu. Enggak, banyak Ahmad bin Isa ini. Yang menjadi kajian keiman adalah Ahmad bin Isa al-Baghdadi, yang disebut dengan Ahmad al-Abah atau Ahmad an-Nafat, karena beliau adalah seorang pengusaha minyak yang putranya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Dan silsilahnya Ahmad bin Isa al-Abah atau Ahmad bin Isa al-Baghdadi ini wafat 350 Hijriah di Wadi Salam, Najaf, Irak. Beliau adalah bermadhab kalau kita Syiah, Imamiyah, Syiah, Ja'fariyah. Dan nama beliau diabadikan kurang lebih dalam 40 sampai 42 kitab sebagai seorang pengusaha yang alim, yang kaya raya, bermadhab Syiah, dan hanya punya putra anak 3.
Tidak pernah Ahmad bin Isa al-Baghdadi atau Ahmad bin Isa al-Abah atau Ahmad bin Isa an-Nafat punya anak 4 yang namanya Ubaidillah. Tidak pernah ada. Lalu leluhurnya Balawi ini katanya lahirnya di Basra. Di Basra itu Ahmad bin Isa al-Basri. Wafat 345 Hijriah. Katanya, pakai katanya, beliau ini lahir dari keluarga bangsawan, kaya banget. Bahkan dikatakan pula lahir dari keluarga kerajaan. Semenjak kecil beliau ini mengais banyak ilmu pengetahuan dalam agama Islam seperti ilmu tafsir Quran, ilmu hadis balaghah, ilmu fikih, ilmu tarikh, sejarah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sampai usia 3 tahun 317, beliau sudah mendapatkan gelar mujtahid mutlak. Katanya lagi dalam madhab Syafi'i. Kalau memang beliau pada tahun 317 mendapatkan gelar sekarang mujtahid mutlak dalam madhab Syafi'i, atau paling jeleknya begitulah mujtahid fatwa atau mujtahid madhab. Lalu mengapa ahli hadis, para fuqaha abad ke-4 sampai 9 tidak ada yang meriwayatkan satu pun tentang ucapan yang namanya Ahmad bin Isa al-Basri kalau memang betul seorang mujtahid? Tidak ada catatan, kosong melompong, zong. Nama Ahmad bin Isa al-Basri dan putranya di tahun 3 sampai 4 Hijriah, di mana sudah mutawatir di tahun 3 sampai 4 Hijriah adalah masa kemasan dalam agama Islam dalam bab penulisan ilmu pengetahuan, penyalinan naskah-naskah yang di luar kota Baghdad dalam dinasti Abbasiyah, menerjemahkan naskah-naskah yang berasal dari bahasa Yunani, Romawi, Parsi, Hindustan, semua ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, di mana para alim ulama saling mengambil manfaat dari keilmuan, saling bertemu, menyambungkan sekarang masalah silsilah keilmuan, melengkapi catatan mereka, memberikan syarah atas catatan mereka yang belum dilengkapi. Mujtahid dengan mujtahid bertemu, fuqaha dengan fuqaha bertemu, ahli hadis dengan hadis bertemu. 100 tahun itu masa yang panjang, Pak, Bu. Bukan masa yang pendek. Terus mana riwayat sekarang Ahmad bin Isa dan putranya pernah bertemu di abad 3 dan 4 dengan ulama-ulama lainnya? Mana catatannya? Mana buktinya? Tidak ada lagi. Kebiasaan ulama-ulama dulu selalu mengejar keilmuan, selalu mereka mengejar yang namanya muhaddisin, ahli hadis, selalu dikejar yang namanya sekadar mujtahid. Terlalu besar nama mereka ini. Ini adalah bentuk kejahatan dan penipuan, namanya glorifikasi. Glorifikasi adalah membuat pujian-pujian terhadap seseorang agar orang ini terlihat sempurna, hebat, kata orang lain lebih kecil. Tapi kenyataannya tidak ada satupun yang dua orang ini punya guru. Kalau dia punya guru Quran kayak tadi disebutkan silsilahnya oleh panjenengan Kiai, ada silsilahnya itu. Mana silsilahnya? Kalau beliau memang pernah belajar ilmu Al-Quran, siapa guru Qurannya? Kalau sekarang pernah belajar ilmu hadis, siapa guru hadisnya? Belajar ilmu fikih, ke siapa belajarnya? Kalau seorang sudah mapan tahun 317 menjadi mujtahid, lalu siapa murid-muridnya? Ngajarnya di mana? Pasti apa? Pesantren apa? Tidak ada, Pak, cetakannya, Pak. Nanti orang bilang kita mengadu domba. Yang diadu siapa? Kita menyampaikan sejarah dengan data-data yang valid, yang Allah sudah memberikan petunjuk pada kita. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buktikanlah, berikanlah. Apa yang dibuktikan? Burhanakum. Burhan itu data yang valid, data yang kuat, data otentik, catatan yang tersusun, murakkab, rapi, teratur. Mana datanya? Ini perintah Allah, Pak. Murakkab, mana sini datanya? In kuntum shadiqin. Kalau kamu memang termasuk orang-orang yang jujur. Itulah pernyataan Kiai Alawi yang membongkar kebohongan nasab Balawi. Kalaulah kita terbuka hati dan pikirannya, maka yakin akan menerima kebenaran itu. Tapi kalau sebaliknya, maka akan tetap percaya kepada Balawi. Semoga kita semua bisa tercerahkan. Terima kasih.